Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di konten Kidupa, kisah hidup Anda bersama saya Syam Ibnu Rasid dari Studio 1 RH TV Bandung. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya, yang pasti teman-teman di rumah juga tahu, ya. Ya, beliau adalah Ustadz Nay, biasa panggilannya Ustadz Nay atau Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Beliau adalah founder Rehabati. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Ustadz Nay sudah sudi hadir di studio kami Rehabati Bandung Official channel YouTube-nya. Jangan lupa nanti di like, komen dan subscribe ya. Begitu Tan. Alhamdulillah pada sore hari ini mungkin melanjutkan konten kehidupan ini mungkin narasumber yang kedua ya. Narasumber yang kedua, yang pertama judulnya cukup menarik nih ya. Jadi yang pertama itu kisah taubatnya calon dukun. Masih ada hubungannya dengan ruqyah syariah. Nah, di konten kali ini bersama Ustadz Nuruddin tentunya kita akan menggali pengalaman-pengalaman beliau di dunia ruqyah syariah di Indonesia khususnya ataupun di luar negeri, karena beliau bukan hanya pernah mengisi training di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Baik, jadi mungkin pertanyaan pertama yang ingin disampaikan ya berkenaan dengan antum nih ya, karena mungkin teman-teman juga ada yang bertanya atau baru mengenal baru-baru ini ya kan begitu ya. Kira-kira kapan sih Ustadz mengenal atau terjun ya di dunia ruqyah syariah ini Tan? Insyaallah. Ya, sebelumnya saya menyapa hadirin dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Saya mengenal ruqyah itu sejak 2003 atau 2004 Pak Syed. 2003. Jadi waktu itu baru kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 apa kelas 3 SMA begitu. Alhamdulillah dari seorang murabi. Murabi ini sebutan untuk pembimbing ya di halakoh-halakoh yang biasa dibuat di sekolah-sekolah remaja masjid. Beliau saya masih ingat namanya Ustadz Ahmad Rosadi dari Sukabumi. Nah, Ustadz Ahmad. Jadi kisaran 2004 lah saya mulai mengenal ruqyah syariah ini, karena saya lulus 2004 itu 2005. Jadi di situ beliau mengajarkan saya tentang ruqyah syariah, kemudian ayat-ayat ruqyah. Yang saya masih ingat beliau ajarkan itu adalah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi beliau juga menyampaikan kalau ruqyah itu harus kencang suaranya, jadi harus dibaca dengan keras, beda dengan baca Quran biasa. 2 poin itu yang saya tahu waktu itu, dan kemudian saya coba praktekkan ya. Saya coba praktekkan saat saya MOS atau ospek ya. Ospek kalau dulu ospek ya. Ospek di Bandung waktu itu Ciwidey. Saya lupa ingat tuh. Pasti nggak ingat. Karena ospek itu waktu saya kuliah. Iya. Tapi di sini di tanah ini ya, di Bandung ini. Ciwidey. Belum kenal. Jadi waktu itu ada camping, kemudian biasa lah ya, malam hari itu ada apa itu istilahnya, jurit malam atau apa. Kemudian ada yang kesurupan begitu. Dan itu berlangsung sampai pagi. Jadi sudah sampai mungkin jam 3-an itu orang-orang sudah mulai berkumpul, berkerumun. Jadi yang kesurupan dibawa ke masjid begitu. Lalu kemudian ada salah satu ustadznya yang membimbing, kita doakan dari masjid ini. Jadi yang diruqyah di masjid sana, yang diruqyah di masjid sebelah sini. Dan saya mengatakan ruqyah itu bukan seperti itu. Ruqyah itu harus kepada orangnya langsung begitu. Dan beliau bilang kalau bisa coba praktekkan. Ya udah, saya datangi masjid yang dimaksud. Oh, bukan masjid, saya baru ingat lagi. Tempat camp itu loh. Tenda ya, barak dia, barak besarnya di situ dia. Nah, kemudian kita coba pimpin baca ayat kursi. Kemudian Al-Fatihah dulu, ayat kursi, Al-Falaq, Anas belum selesai, orangnya sudah sadar. Jadi dari situ saya mulai diustadkan gitu. Teman-teman di kampus ini manggil
ustadz gitu kan. Tetapi tidak lanjut sih, hanya selesai sampai di situ aja. Di kampus memang saya agak religius ya dibanding teman-teman yang lainnya. Jadi anak rohis sebenarnya. Semisal itulah ya. Oke, jadi itu awalnya. Berarti awalnya 2004 tadi ya, sekitar 2000. Saya kira itu 2012 waktu saya kenal antum. itu sudah jauh lagi ya. Kita nggak boleh menghilangkan guru ya. Yang pertama betul. Mengenalkan saya itu, alhamdulillah beliau masih hidup ya. Beliau di Sukabumi, masya Allah. Beliau seorang guru yang juhud. Dan baru Pak Syam 2006. Itu 2006. Keadaan itu. Ospek itu ya 2005 berarti ya. Nah baru 2011-an 2010-2011 waktu pulang dari Saudi itu ada kasus lagi jadi kesurupan. Itu betul-betul dari jam 8:30 saya masih ingat sampai menjelang subuh. Jadi sudah jam 3 itu semua sudah menyerah, ada berapa orang didatangkan. Lalu kemudian saya juga kebagian giliran untuk coba meruqyah, karena kan ini wanita ini tidak sembuh-sembuh begitu. Kita coba ruqyah dan waktu itu pertama kali saya diserang setan. Jadi dia menyerang dalam bentuk mau menerkam begitu. Dan kemudian saya bacakan waktu itu la ilaha illallah. Baru itu yang saya bisa. Maksudnya nggak banyak doa selain ayat ruqyah tadi, hanya kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Akhirnya jinnya keluar. Itu yang kedua, 2011 ya. Baru kemudian dari sana saya posting lah kisah ini di Facebook. Waktu itu sudah ada Facebook tahun itu. Sudah ada ya. Lalu kemudian saya banyak orang yang merespon ya kan, minta diruqyah. Karena saat itu saya sudah launchingkan buku Rehabati, maka sekalian konsultasi ada ruqyahnya. Nah maka ada orang-orang yang kesurupan di ujung telepon sana saat konsultasi. Mulailah ruqyah telepon. Itu yang jadi kontroversi sampai hari ini ya sebenarnya. Ruqyah lewat telepon. Dan kemudian di training Rehabati. Nah ini sudah mulai ke Bandung ini, ya kan, di SMA Bina Insan Mulia. Kalau waktu itu saya disambut memang orang yang kesurupan. Langsung ya. Pasal mungkin masih ingat ya. Waktu saya masuk ke sekolah itu ada 14 orang siswa yang pingsan. Waktu upacara ya? Upacara. Saya mengisi sambutan kan, mengisi upacara itu. Pembina upacara. Di situ ingat nggak ada ruqyah masal pertama? Nah dari situ berlanjut kisah itu sampai terima konsultasi ruqyah. Kemudian menggabungkan kolaborasi antara ruqyah syariah ini dengan Rehabati. Baik, ya. Tahan dulu tadi ya. Jadi kisah-kisah nanti ada, mungkin nanti akan saya tanyakan beberapa kisah nih ya. Boleh. Karena kan sebelum ke training, Ustaz juga kan meruqyah secara personal kan gitu kan. Betul. Meruqyah secara personal yang cukup banyak juga kan akhirnya. Nah, yang mungkin yang saya ingin tanyakan nih, dari sekian banyak pengalaman meruqyah gitu ya, kisah-kisah ruqyah, kasus-kasus ruqyah, ada nggak mungkin 1, 2 atau beberapa kasus yang memang menurut Ustaz kisah ini unik gitu, unik atau mungkin dari bisa pengalaman yang paling mudah ditangani sampai yang paling sulit lah gitu ceritanya. Gimana Pak? Yang mana dulu nih? Kisah unik dulu lah. Yang unik ya. Kisah yang unik, mungkin ada jutaan kisah. Masya Allah. Mungkin jadi ensiklopedia kisah ini kalau ditulis. Banyak sekali. Salah satunya ada seorang akhwat nih yang tidak bisa menangis selama 3 atau 4 tahun. Tidak bisa menangis. Ini kan unik ya. Unik. Jadi dia mengatakan, Ustadz, saya baca kisah Ustadz meruqyah The Miracle of Tauhid. Itu menurut teman-teman yang baca itu bisa nangis bombay. Karena kisah nyata itu yang sampai tukang sihirnya ini wafat begitu, dan yang disihirnya sembuh dan jadi seorang peruqyah. Beliau masih hidup sampai hari ini, dan beliau mengatakan saya ini enggak cuman istighfar aja, astagfirullah, tapi hati ini keras, enggak bisa menangis. Begitu ya. Ketika di ruqyah, ahwat ini ketika proses ruqyah syariah berlangsung, dia itu matanya menatap tajam, enggak berkedip.
begitu ya. Dan memang nampak dari wajahnya, nampak hatinya sangat keras. Dan apa yang terjadi, Masya Allah ya, akhirnya ruqyah dilanjutkan di rumah rehab Martapura waktu itu. Palembang. Martapura Palembang. Maka saat itu adalah ruqyah paling lama juga. Ya. Lama. Ini 35 jam. Masya Allah. Ini berapa? 1 hari lebih? 2 hari 1 malam. 2 hari ya? Iya, 2 hari 1 malam. Jadi kalau kawan teman-teman ada mengatakan saya ruqyah sampai 2 jam, 8 jam, saya 35 jam. 35 jam. Sampai waktu itu kita cancel flight, kita mundurkan penerbangan. Iya, biasanya kan saya hari Senin pulang ya. Udah selesai ya, Sabtu Minggu pulang. Karena apa? Karena ada peristiwa yang berat waktu itu. Jadi ketika di ruqyah ini mulai menyerang setannya. Setelah melotot itu menyerang dan gitu adu fisik ya. Adu fisik yang sangat kuat. Saya pukul itu sampai 70 pukulan. Dihitung, Tar? Dihitung. Lama kan ruqyahnya ini? Iya. Nah, memang sangat keras. Kalau tadi lihat ruqyah 1 lawan 4. Nah, ya. Iya. Tim Rehat Bandung 4, pasiennya 1. Saya belum mukul kan? Belum. Ketika berhadapan dengan saya, kita tidak pukul itu. Tidak pakai ini, hanya pakai tangan. Artinya belum sekeras itu. Artinya kalau sudah memukul, sudah kaki, ini memang sudah sangat keras. Makanya kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sampai ke kayu, artinya tangan tidak mampu lagi. Jadi itu subhanallah, ketika pukulan-pukulan itu melayang, jinnya ini bertahan. Jinnya bertahan. Kenapa Pak Syam ada hitungan 1, 2? Karena ini pukulan yang terukur gitu. Dan subhanallah, ketika pukulan ke-70, beliau ini sadar. Dan beliau bilang, Ustadz, ada 15 pukulan yang kena ke tubuh saya. 15? Di kakinya ya, ada 15 pukulan yang kena ke kakinya. Jadi artinya di pukulan ke 55, jinnya itu telah pergi. Dan orangnya sadar. Maka yang bilang sakit itu adalah dirinya. Baru yang setelah itu dia merasakan sakitnya. Artinya ada 15 tepukan keras kena ke tubuhnya. Maka beliau jalannya adalah agak pincang. Setelah ruqyah karena memar. Iya, setelah ruqyah itu. Maka saya waktu itu memutuskan untuk bertanggung jawab, ingin meruqyahnya sampai sembuh dan kemudian mengundurkan 1 penerbangan, dan itu diruqyah terus ya sampai 35 jam. Itu kejadian yang unik ya. Belum selesai di situ. Uniknya di mana? Jadi setelah itu beliau ikut lagi training yang berikutnya. Sampai saya itu mungkin lebih dari 8 kali training. Dan di training itu juga tidak nangis. Dan sampai akhirnya komunikasi berlanjut ke telepon. Waktu itu belum ada WhatsApp ya, ke SMS. Sampai saya stop dan saya sampaikan, sekarang jangan hubungi saya lagi, lakukan ruqyah ini. Waktu itu baru ada 10 materi ruqyah mandiri. Beliau lakukan. 6 bulan kemudian beliau hubungi saya. Dan beliau bilang, alhamdulillah Ustadz, hari ini Pak Dek saya meninggal. Lalu saya sampaikan, kenapa bilang alhamdulillah? Ya, karena beliau lah yang selama ini menjadi suspek pelaku pesugihan yang telah mengorbankan 10 orang. Jadi beliau ini adalah target bisa dibilang sihir ya, tumbal pesugihan ke-11. Jadi 10 keluarganya sudah habis, wafat secara beruntun, dan tinggal wanita ini gitu. Jadi malah dia Pak D-nya yang meninggal. Dan beliau bilang, saya sudah bisa menangis sekarang. Jadi selama 3 tahun ini saya tidak bisa menangis, mungkin disebabkan oleh setan yang ada di dalam tubuh. Jadi ini catatan bagi saya, ternyata kerasnya hati itu ya, sulitnya menangis itu bisa jadi disebabkan ada entitas sihir ya, atau setan yang menguasai di dalam hati. Itu sekaligus Pak, terunik, terkuat juga ya, tersusah, terlama ya, terlama juga. Teman-teman. Jadi kalau 1 jam atau paling setengah jam, ini 35 jam bahkan lebih ya. Setelah itu kan masih lanjut konsultasi kan. Betul, saya hanya berhenti makan.
makan, lanjut rukyah lagi. Sholat mungkin ya. Sholat ya. Langsung lanjut lagi seperti itu. Ya luar biasa ya teman-teman. Memang rukyah ini memang harus memerlukan iman yang kuat, fisik juga yang kuat ya. Betul. Itu kan tenggorokan yang kuat. Tenggorokan ya. Kalau saya sendiri ya tadi setengah jam juga sudah nggak kuat. Ya kalau yang paling mudah adalah misalkan yang pernah ditangani banyak ya itu mah mungkin, atau kasus yang jadi teman-teman yang termudah. Boleh. Menarik itu. Yang termudah itu pernah ada seseorang add Facebook saya. Add Facebook saya. Jadi ketika saya confirm di tempat saya dan notifikasi bahwa kita sudah berteman, dia muntah di kota lain. Ya, berarti hanya add Facebook tuh ya. Hanya add Facebook doang. Belum ngobrol. Kita konfirmasi, dia muntah. Itu yang ringan ya. Entah gimana nih ringannya dari sisi apa. Kalau kita mungkin kan langsung berhadapan rukyah itu ya, kan langsung misalkan langsung sembuh misalkan kan di situ. Ini ada kan orang yang cepat gitu ya. Ada orang kan masuk baru di pagar sudah pingsan, sudah muntah. Ini baru add Facebook. Ini paling unik dan paling ringan. Kalau mungkin teman-teman mah ada yang janjian tidak jadi-jadi gitu. Itu bagian dari reaksi nggak kayak gitu? Ya itu memang bagian daripada strategi setan. Ya. Dan dia berhasil. Dia berhasil membuat dia gelisah dan takut, akhirnya tidak jadi berangkat. Biasanya seperti itu. Ya, banyak juga kasus yang seperti itu. Banyak ya. Nah, itu juga tadi ya udah ya. Jadi ini di pertanyaan berikutnya sudah masuk sebenarnya. Yang kasus paling fenomenal gitu kan. Fenomenal itu termasuk juga. Atau mungkin yang bisa diangkat lagi lah. Kasus-kasus yang fenomenal dalam arti apa nih, Pak? Ada bisa jadi penyebabnya mungkin atau mungkin secara penanganan reaksinya atau seperti apa? Baik. Iya. Pernah itu ada kasus ini termasuk awal-awal di rumah rehab yang pertama di Depok ya. Di Depok. Ya, itu ada seorang ahwat dari Yogyakarta ya, anak kelas 3 SMP kayaknya. Dia kena sihir kristenisasi, pemurtadan. Dan ketika terapi di Jakarta itu beliau muntah salib. Jadi keluar salibnya itu 4 potong ya, dari dua salib itu menjadi 4 potong. Satu salib jadi 4 atau 2 salib? 2 salib menjadi 4 potong. Banyak. Itu bentuknya kuning ya, bentuknya kuning seperti tembaga. Dan logam. Ya. Dan selain salib itu ada namanya silet, itu jadi 4. Juga 6 butir jarum ya, jadi 3 menyatu. Juga ada cutter. Pisau cutter ya. Potongannya itu jadi 7 potongan. Jadi luar biasa. 7 atau memang keluarnya 7 kan? Atau jadi masuknya perlahan dia sekali muntah keluar potongan 1, muntah lagi keluar. Jadi saya masih ingat pisaunya itu terbagi 3, gagangnya terbagi 4. Gagang cutter ini kan ada plastik ya. Nah itu sekali muntah yang sangat berat itu keluar itu. Dan ada paku juga. Jadi memang itu terjadi hanya 1 kali ya. Satu kali. Itu memang jadi kontroversi. Orang-orang berpikir kita berdusta, seperti dukun. Tapi sebenarnya pada praktis rukyah akan ada kejadian semisal ini 1, 2, 3 kali mungkin. Saya temukan lagi di Singapura itu. Kalau tadi kan memang kami saksikan. Kalau di Singapura itu merukyah muntah benang. Jadi kami di Singapura ini 3 hari rukyah pagi, siang, sore, malam, ini tidak keluar tetap sakit, nah berubah-ubah sakitnya. Ternyata kita ajak dia meramu madu rehab waktu itu belum kita jual, hanya kita ramu di Singapura dengan herbal-herbal yang ada di Singapura. Kemudian besok harinya saat saya sudah pulang, beliau mengabarkan saya muntah benang, ini ada benangnya, dan saya posting di rehabati.com. Masih ada tuh kasusnya. Ada juga yang muntah kail usuk, kan? Ada yang muntah peniti. Memang itu ada beberapa kasus. Tapi kalau seseorang itu merukyah muntah lagi begitu, itu bisa jadi talbis. Bisa jadi tipu daya setan. Yang jadi catatan
keluarnya itu lewat muntahan ya Tad, ya? Ya, betul. Tidak keluar dari. Betul. Jadi catatan keluarnya lewat muntahan. Dia dari dalam tubuh. Jadi memang buhul sihir ya. Bukan dicabut lalu ada. Nah, itu maksudnya keluar dari tempat yang biasa. Saat dibacakan Al-Qur'an dengan keagungan Al-Qur'an, maka buhul sihir ini batal dan nampak lalu keluar secara fisik. Siap. Ya, itu jadi teman-teman catatnya tadi keluarnya lewat muntahan, tidak dicabut dari mana gitu ya, dari kepala, misalkan dari tangan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi talbis, itu juga bisa jadi ada unsur sihirnya. Dan sifatnya aksidental ya, tidak direncanakan. Tidak direncanakan ya. Dan memang itu juga kasuistis juga ya, tidak sering gitu ya. Nah, berikutnya juga nih paling selain meruqyah langsung kan itu berikutnya kan banyak juga training yang bisa dilakukan dari Sabang sampai Merauke lah. Istilahnya di Indonesia itu sudah keliling lah ya Indonesia. Nah, kira-kira pengalaman training mungkin yang paling berkesan berkesan di dalam negeri dan luar negeri. Karena pernah dengar juga ke Afrika. Oke. Gimana gitu Tad? Yang paling berkesan ya dalam training ya. Training ini mah. Mungkin ada kasus juga akhirnya kan di training. Iya. Banyak ya alhamdulillah kasus-kasus menarik. Yang paling reaktif itu di Kalimantan. Jadi di Kalimantan ini lebih reaktif, lebih berani jinnya. Yang lebih kasar itu di Sulawesi. Di Kalimantan, kasar Sulawesi. Ya, kalau di Sulawesi ini lebih kasar, ini lebih kepada mode agresif ya, lebih agresif dia menyerang. Biasanya kasus apa kan? Biasanya hodam. Biasanya jin-jin yang tidak pernah diruqyah sebelumnya, lalu kemudian terusik dengan kehadiran kita. Nah, jadi awam sekali terhadap ruqyah gitu. Di kampung itu belum ada peruqyah dan belum pernah ada orang yang diruqyah, belum ada training ruqyah. Jadi puluhan tahun jin di situ aman begitu, disembah. Nah, jadi ketika kita datang ke sana, dia itu mengatakan siapa kamu? Kamu ini orang mana? Kamu ini apa begitu? Jadi pernah saya di Sulawesi ya, kita katakan ukhruj ya Allah, keluarlah kamu ya Musa Allah. Dia bilang keluar ngana keluar. Jadi kita yang diusir. Biasa kita ngusir setan, di situ kita yang diusir. Kita diusir. Ya. Artinya memang kita orang baru di situ, dia pemilik tempat itu. Iya. Ini kerajaannya. Jadi memang ini berkesan ya kita memasuki area-area yang bukan angker ya, memang area-area yang belum pernah tersentuh sama sekali dengan ruqyah syariah. Jadi jinnya pun mungkin belum tahu ini apa. Iya. Nah, kalau di Kalimantan itu memang setannya masih disembah di beberapa titik. Setan ini menjadi Tuhan mereka di ritual. Diberikan ritual. Berarti ada bendanya juga. Ada bendanya. Ini yang mengesankan pada kunjungan berikutnya kita menjadi paham ya. Kalau misalnya kita ke Solo, ya, jinnya pun lembut. Kita ke Surabaya, ke Madura, ya, sesuai karakter mereka. Ke Medan. Itu pernah saya diserang 15 orang di Medan. Jadi kesurupan langsung nyerang ke depan sekali. Kalau di Bandung kan satu-satu ya, nyerang, mundur satu lagi. Ini 15, ada yang ngancurin infokus, ada yang ngerobohin layar. Beda-beda kan itu ini. Beda-beda reaksi, ada yang lempar kursi di Medan. Subhanallah. Jadi memang karakter kejiwaan seseorang, karakter psikis seseorang itu mempengaruhi kondisi setannya di sana. Ya itu teman-teman. Jadi ini kalau tadi kan di dalam negeri ya. Di dalam negeri itu kan. Di luar negeri ada nggak yang paling berkesan mungkin? Di luar negeri waktu itu di Kenya ya, di Kenya. Afrika Timur. Afrika berarti ya. Afrika Timur apa Barat? Afrika Timur. Training tapi itu. Training. Kita trainingnya seminggu malah ya. Jadi yang Ikhwan 3 hari, yang Ahwat 3 hari. Jadi karena ada tarjim di situ, penerjemah. Nah, jadi saya bicara pakai bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa apa ya di Kenya itu, bahasa Kenya ya. Jadi lama. Jadi memang 2 kali lipat. Biasanya 2 hari jadi 4 hari.
Plus di sana Ikhwan Akhwat. Dipisah. Dipisah. Jadi Kenya itu Afrika mungkin kita pikir ya telanjang, awam. Di sana justru semua akhwat itu berhijab. Mau bahasanya mau NU, mau Muhammadiyah. Ya. Ketika dia menjadi muslim dia itu berhijab. Di sana dahsyat ya. Jadi memang trainingnya pun tidak boleh dipisah pakai tirai, tapi dipisah harinya. Jadi kita 6 hari. Nah, apa yang membuat saya berkesan itu ada memang waktu itu ya, ada yang reaksi saat mulai training, saat mulai simulasi ruqyah dari jam 4 itu sampai isya. Jadi ada 5 aktor. Biasanya kalau dalam satu ruqyah masal itu kan ada satu setan yang memang dia muncul lalu membuat keributan. Ini ada 5. Sekaligus 5. Sekaligus. Dan yang membuat saya berkesan waktu itu Abu Azhar Askari bersama beliau. Beliau lagi beres-beres kabel, beres-beres tas. Dia bilang mengatakan, "Aduh, Nay, ini selama saya menemani antum ini hari ini saya baru merasa bekerja." Benar-benar bekerja. Artinya memang betul-betul kelelahan ya. Udah sadar satu ada 4 lagi. Udah sadar satu ada lagi. Luar biasa sekali. Dahsyat sekali. Itu di Afrika tadi ya. Jadi ngomong-ngomong di luar negeri ini paling jauh mana? Paling jauh Afrika tadi atau ada mana jauh-jauh ya? Kalau ke Sydney itu 8 jam dari Bali. Dari Sydney itu 8 jam. Mungkin ke Eropa Utara ya. Dia di pesawatnya 14 jam. Oh, lebih di pesawatnya. Jadi ya. Dia kita take off dari Singapura, turun di Frankfurt di Jerman itu 16 jam. Oh. Kalau ke Afrika Selatan itu 12 jam. Jadi 16 jam itu kita memang udah pasrah betul. Ya, jadi gambarannya kaum muslimin kalau ke Makkah itu 8 jam kan? 8-9. Nah, ke Jerman itu 8 jam lagi. Jadi 2 kali. 2 kali lipat itu. Pernah lah. Itu paling jauh ya. Dan itu membuat saya kapok juga. Kapok juga. Dilatih ya. Jadi kalau ke Makkah saat turun di sana kita ada hiburan ya. Nah, Masya Allah melihat Masjidil Haram, sejuk, Madinah, air mata berjatuhan. Kalau mau ke Afrika, ke Australia, ke Eropa, jadi seperti tidak ada arah. Mau ngapain kita ke sini? Tidak ada keinginan untuk balik lagi gitu. Kalau ke Madinah itu ada pasti keinginan untuk balik lagi. Nah gitu. Ada doa di situ. Jadi kalau kita terbang 18 jam hanya sekedar meruqyah beberapa orang. Nah, itu yang membuat kita capek ya. Oke. Jadi ya teman-teman di Bandung khususnya ini di manapun Anda berada, jadi itu beberapa pengalaman saya lihat diminum tadi, dimakan ayah gitu ya kalau di Bandung mah. Masih ada pertanyaan lagi nih tadi. Kalau tadi kan biasa minum. Boleh? Masya Allah, surprise kali ini di ada ini. Oh, kopi dulu, catatan nih, ada kopi. Makasih nih Abi Edi nih. Ya. Oke. Monggo masih hangat. Kalau gini kan karakteristik nih ya, berkenaan dengan karakteristik jin ya atau gangguan. Ada nggak perbedaan karakteristik jin di Indonesia dengan di luar negeri? Ada. Nah ini menarik nih teman-teman. Yang belum keluar negeri harus coba keluar negeri. Menarik. Oke. Pertama ketika pertama kali saya keluar negeri yang deket dulu ya, tetangga lah, Malaysia ataupun Singapura, kita presentasi dalam bahasa Inggris. Di situ yang membuat saya kaget adalah jinologi. Kalau kita makan ingatnya astrologi. Jinologi. Jadi saya agak lama di luar negeri, jadi sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Meskipun itu sangat lama sekali ya, 4 atau 5 tahun lalu lah. Jadi waktu saya ke luar negeri lagi dan membahas jin, itu ternyata saya kaget. Banyak vocabulary, kosakata yang ngeblank. Oh, itu yang disebut jinologi. Jinologi. Bahasa Inggrisnya kesurupan apa sih?
Ya, iya kan? Nggak ketemu tuh. Bahasa Inggrisnya jin apa sih? Bahasa Inggrisnya tukang sihir. Iya. Bahasa Inggrisnya kena sihir. Bahasa Inggrisnya buhul sihir. Betul? Iya kan? Iya. Apa coba? Nah, ini ternyata saya loading lagi. Sampai kemudian menerjemahkan kembali padanannya berarti kita cari padanan. Jadi kita memang apa namanya, dan kemudian hal-hal ini bagi mereka juga aneh. Kalau di Indonesia bahasanya ya. Bahas sihir, kita langsung ngerti sihir. Di Indonesia kita bilang jin nasab, orang udah ngerti. Kalau di luar negeri selain nggak ngerti, mereka nggak percaya. Jadi memang ada extra effort yang 2 kali lebih besar ketika di luar negeri. Itu apa namanya, kesannya ya yang pertama. Kemudian tadi pertanyaannya adalah perbedaan karakter. Jadi karena ada perbedaan bahasa, perbedaan suhu udara, musim, jarak yang sangat jauh gitu ya. Juga ada perbedaan karakter yang khusus. Ya, kalau saya waktu itu kaget ketika meruqyah di Oulu. Oulu itu dia salah satu pantai di Laut Baltik, Kutub Utara ya, menghadap ke Kutub Utara. Itu di daerah Helsinki. Helsinki di mana juga ya? Itu di daerah Finlandia Utara. Mungkin kalau di peta dicari areal yang disebut Skandinavia. Skandinavia. Skandinavia ya kan, baru kebayang kan? Di sebelah utara, Eropa paling utara deh. Waktu itu kita ngeruqyah, seperti biasalah ngeruqyah ke Indonesia. Kita ngobrol sama jinnya, ya sampai akhirnya jinnya ini kalah debat dan dibilang baiklah saya keluar. Ketika jinnya bilang baiklah saya keluar, itu orang-orang semuanya mengucapkan alhamdulillah, akhirnya keluar juga begitu. Padahal kan di Indonesia lazim ya ketika jin keluar itu mungkin bohong. Bohong. Ternyata betul keluar. Jadi setelah dia bilang oke, saya keluar, dia keluar, orangnya pingsan, orangnya sembuh. Di Eropa itu memang tidak basa-basi. Satu jujur Pak. Jujur, ada jin juga yang jujur. Karakter jujur yang memang dilatih di sana. Jadi sifat-sifat kayak antri, jujur, berkata baik, terus kemudian table manner, makan dengan baik, itu diterapkan kepada anak-anak di sana. Contoh ya, di Eropa kita menemukan parkir itu ndak ada petugasnya. Kita bayar dengan kartu kredit card, kayak bensin, pom bensin. Di sana nggak ada penjaganya. Nah, jadi sudah ndak ada orang lagi, tapi orang bayar jujur. Kayak di Cina ya, ndak jauh di Hong Kong. Itu kita bayar angkot itu, dolar itu langsung dimasukin ke kotak. Jadi kalau misalkan orang Indonesia mungkin ya kan, dari 10 orang mungkin ada 2-3 yang nggak bayar gitu ya. Bayar semua gitu. Jadi memang ini satu namanya apa ya? Bukan custom sebenarnya, peradaban. Nah, Eropa memang peradabannya lebih maju dari Indonesia. Makanya 300 tahun lalu mereka sudah ekspansi Indonesia. Orang Indonesia belum sekolah ya. Masih belum pakai baju. 300 tahun lalu. 300 tahun. Di Eropa sudah pakai sepatu. Nah, ini memang karakter peradaban menentukan karakter dan kemudian berimbas juga kepada jinnya. Nah, ini penting juga ini. Itu pengalaman yang apa namanya? Masuknya karakter ya. Kalau di Indonesia mah berarti sebaliknya itu. Iya, Indonesia ya kita tahu lah. Ya, Indonesia mah teman-teman perukia juga tahu karakteristiknya. Kita tahu karakter jinnya seperti apa. Ya. Baik, ini apa namanya? Ya ini mah kita ngobrol aja santai saja. Mungkin ini pertanyaan yang agak nyeleneh tadi. Apa ya tadi? Nggak nyeleneh sih sebenarnya. Ya ini bagi teman-teman praktisi mungkinnya. Ringan. Kan pertanyaan ringan lah ini mah. Meruqyah kadang meruqyah ikhwan, meruqyah akhwat, gitu kan ya. Kira-kira ada nggak yang akhwat kecantol gitu kan? Kita yang kecantol apa mereka? Nah, bisa jadi. Dua-duanya kan menawarkan diri deh gitu, gimana kan, apalagi kepada yang masih bujangan misalkan. Kemudian tipsnya gimana nih untuk mengatasinya, menepisnya atau mengelolanya? Barakallahu gitu lah, kan. Jadi peruqyah itu adalah pahlawan bagi para ahwat-ahwat yang sakit ini. Jadi secara langsung
dia akan melihat kita ini idolanya. Jadi maka ketika seseorang itu telah mengidolakan seseorang, maka dia akan melihat semuanya baik. Nah, di sisi lain memang yang kita sampaikan adalah yang baik-baik. Kemudian solusi dia terpecahkan, ya. Kita jadi problem solving kan, melakukan problem solving di situ. Dia agak enak, dan yang lebih bahaya lagi, dia merasa nyaman dengan kita. Ini kalau perempuan itu sudah nyaman, biasanya setahap berikutnya adalah yaitu, ya. Setahap berikutnya itu sudah tinggal diikat saja. Nah. Ada gini, kalau kita lihat pelawak, itu istrinya cantik-cantik. Kenapa? Wanita itu tidak melihat ketampanan pelawak itu, tapi dia merasa nyaman di sisi komedian itu. Logik ya, make sense ya. Nah, maka peruqyah pun demikian. Ketika pasiennya itu merasa nyaman, ada di situ celah dia itu berangan-angan seandainya dia jadi suami saya. Apalagi dia sedang sendiri seorang janda misalkan. Ini yang paling berat ya bagi para peruqyah. Makanya jaga jarak diperlukan di sini. Iya. Jadi udah dari dulu bukan protokol kesehatan sekarang. Bukan. Ya? Sejak dulu itu. Sejak dulu. Yang almarhum Ustaz Perdana Ahmad rahimahullah beliau mengatakan setengah meter. Setengah meter posisinya. Karena bisa jadi saat meruqyah ini ya pasiennya tidak bergetar, yang meruqyah sudah gemetaran. Dan kemudian Pak Syam, jin ini tidak datang kepada peruqyah dalam bentuk pocong. Keliru kalau jin mendatangi peruqyah dalam bentuk kuntilanak, genderuwo, rasa takut, urat takut peruqyah sudah putus. Maka dia datang dalam bentuk lain, dalam bentuk yang cantik. Nah, bagaimana setan ini bisa mengakses peruqyah? Melalui pasien-pasien yang belum sembuh. Jadi kalau ditanya, pernahkah Ustadz ditawari? Mungkin bisa dikatakan semua peruqyah mungkin sudah ya. Mungkin akan mendapatkan hal ini, apalagi hari ini media sosial ya kan, di WhatsApp dengan begitu mudahnya. Jadi jawabannya positif. Bahkan ada yang salam langsung nawarkan diri. Jadi belum ngobrol dulu nih. Assalamualaikum sudah menawarkan diri. Gitu ya. Memang hal-hal begitu ada Pak Syam ya. Cara ininya mengatasi pengelolaannya ya itu tadi, makanya di awal diberikan intro yang agak panjang, peruqyah jangan baper. Jangan baper. Karena ini dialami oleh semua peruqyah. Karena ada sisi psikis bahwa mereka tuh merasa merasa nyaman. Jadi jangan ketika ada seorang yang menawarkan dirinya, ada lagi yang lain, kemudian kita menjadi meninggi, menyepelekan istri kita, kemudian kita menjadi bermudah-mudahan dalam, mohon maaf ya, nauzubillah, mentalak istri kita kalau tidak ada pertengkaran hanya karena ada tawaran. Bisa jadi ini amat gangguan. Jadi kita dengan istri tidak baik, dengan dia pun tidak jadi. Ini sangat bahaya. Pengelolaannya seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kita tertarik, apa yang harus dilakukan? Mungkin hubungkan dia dengan istri kita. Itu yang lebih baik, karena nanti istri kita yang akan menterapi dia secara personal. Jika benar-benar itu rezeki dari Allah untuk kita, istri kita nanti yang akan mempersiapkan dia untuk kita. Mimpi. Aduh, ini ya subhanallah ya. Jadi ya intinya ini intermezzo aja sih. Intermezzo. Dan memang ya terjadi juga sih di teman-teman. Terjadi. Ya ketika memang itu terjadi, jadi kita bisa lah untuk bagaimana. Intinya jangan baper. Intinya jangan baper ya teman-teman. Jadi itu ya. Kemudian jangan lupa teman-teman ya. Jadi sahabat Rehabati Bandung, Jawa Barat khususnya, insya Allah bulan April nih akan mengundang lagi beliau. Saya kopi dulu. Akan mengundang lagi beliau di acara event Rehabati Bandung yang mungkin lebih besar lagi. Mudah-mudahan pandemi sudah berlalu ataupun belum berlalu pun ke new normal yang memang betul-betul new ya tadi ya. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut insya Allah di bulan April
sekaligus Tarhib Ramadan ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut menyimak ya, Menarik. ikut juga apa namanya menjadi bagian mungkin ya dari tersebarnya ilmu ruqyah syariah ini di Indonesia, ataupun teman-teman yang belum mungkin mengikuti pelatihan beliau nih Ustaz Nuruddin, jangan lupa nanti ikut pelatihannya. Dan ada apa namanya konsep yang baru, insya Allah konsepnya yang lebih menarik, yang lebih interaktif mungkin ya. Ada guest star juga ya, jangan lupa nanti di bulan April atau awal April sebelum Ramadan itu tadi ya. Jadi insya Allah ya. Kemudian berikutnya ya, mungkin 2-3 pertanyaan lagi tadi ya. Karena sudah sore juga dari pagi sebenarnya nih ya. Jadi ini seru. ya. Nah, ini pengalaman pertama nih ya kan. Apa namanya? Harapannya jadi di seluruh rumah rehab itu ada satu ruang yang bisa dijadikan apa namanya tempat buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin ngundang para peruqyah senior ya kan, para asatid, ya, kita langsung gitu. menggali pengalaman ruqyah ataupun mungkin kajian-kajian yang lain kan tidak menutup kemungkinan kan gitu ya. Jadi konten-kontennya di sini juga sih lagi belajar juga buat konten-konten untuk YouTube kan gitu ya, dengan perangkat seadanya nih tadi ya. Alhamdulillah dengan ini kan bisa lebih tersebar luas gitu ilmunya ya, bukan hanya sekarang di masjid mungkin tidak ada kajian, di gedung-gedung tidak ada kajian ya, kita manfaatkan media ini. Walaupun mungkin yang lain sudah besar ya, kita dari kecil insyaallah. Barokah insyaallah ya begitu. Nah, kemudian ya mungkin ini boleh jadi 2 pertanyaan terakhir lah ya. Nah, di kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kira-kira tadi mimpi antum lah yang ingin dicapai nih, yang belum tercapai atau yang sedang untuk dicapai kira-kira. Ya, saya sangat menambahkan ada satu peruqyah di setiap rumah. Setiap rumah ya. Jadi satu peruqyah satu rumah itu adalah salah satu misi rehab hati awal. Jadi di rehab hati sebelum 2020 ini kita ada visi rehab hati 2020 ya. Dan salah satunya adalah satu rumah satu peruqyah. One home one doctor. Jadi satu rumah satu peruqyah. Dan ini kemudian jika di setiap rumah ini ada peruqyah, maka sunnah ini akan lestari dan tidak akan punah. Ya, hari ini ruqyah syariah itu adalah sunnah yang hampir punah. Bahkan banyak ahlu sunnah yang mencela ruqyah itu sendiri. Padahal kebutuhan ruqyah hingga akhir zaman ini tidak akan berkurang. Dia akan terus bertambah ya seiring tersebar luasnya sihir. Dan nanti pemimpin kejahatan di akhir zaman juga membawa sihir. Ya, Dajjal. Nah, maka kita harus mempersiapkan pasukan peruqyah. Ya, pasukan praktisi ruqyah yang bertauhid. Ini adalah salah satu mimpi saya. Jadi ketika dikatakan rehab hati ini adalah organisasi ya yang salah satu visinya adalah menuju generasi muda Indonesia bertauhid atau menuju generasi muda yang bertauhid secara global di era global, maka apa yang kami maksud di sini adalah membebaskan pengobatan Islam dari kesyirikan atau membebaskan praktik pengobatan di negeri Islam ini dari kesyirikan. Dan ruqyah syariah lah salah satu gerbang dakwah tauhid yang sangat baik dan dibutuhkan masyarakat. Maka kelak ke depan semoga ya sebelum akhir hayat saya ingin menyumbang 70.000 kader praktisi ruqyah. Itu mimpi saya. Maka ada step-step yang dicapai ya, ada step-step yang logik dulu yang dilakukan. Pertama kita harus memiliki head office atau kantor utama, dan ini kita tidak boleh ngontrak, tidak boleh ngekos, ya, tidak boleh HGU. Hakuna pakai HGU atau kita harus bangun di tanah kita sendiri. Milik sendiri. Alhamdulillah 2021 ini kita sudah mulai membangun pondok ya, Pondok Islamic Center Rehab Hati atau ICRH
di Ciampea Bogor di belakang IPB. Alhamdulillah itu 1 hektar di sana ada pusat pelatihan ruqyah syariah terbesar di dunia. Itu salah satu mimpi juga ya. Kita di Indonesia ada pusat pelatihan ruqyah syariah berskala internasional, berskala global, dan memang the biggest and the best in the globe. Jadi terbesar, terbaik di bumi ini. Ya, alhamdulillah itu sudah mulai kita tanam pondasinya, tiang-tiang sudah berdiri, dan kemudian di sana juga kita dahulukan pembangunan masjid yang utama untuk memulai peradaban di sana. Insya Allah per Maret ini Maret ya? Februari ya, Februari 1 bulan lagi ini kita akan bangun siang malam itu kita gerakan sebagai elemen yang mendukung pembangunan ini cepat usai. Insya Allah Maret ini sudah mulai training ruqyah syariah perdana bersertifikat dari mulai peserta ya sertifikat 00001 5 ya 00001 jadi yang terakhir adalah 70.000 70.000 2050 insya Allah. Nah itu mimpi saya. Kenapa demikian? Saya adalah korban daripada kezaliman sihir dan tukang-tukang sihir di masa silam. 2017 alhamdulillah akhirnya seluruh keluarga bisa diraih dan hijrah, dan saya ingin share ya momen ini secara sistematik dan secara paten, sehingga nanti ketika kami wafat generasi selanjutnya dan tim bisa melanjutkan. Jadi tidak hanya pada generasi kita saat ini, nanti generasi anak-anak Rehabati juga menjadi pelanjutnya. Ya, ya sedikit mungkin yang terlupa nih. Hubungan ruqyah dengan herbal kan? Gimana? Subhanallah. Iya. Hubungannya nih. Ya herbal sunnah. Mulai ada kontroversi. Ya. Jadi dalam setiap hal yang mulai viral ya, yang mulai mendapat sambutan itu pasti ada pro dan kontra. Ketika kita berdakwah di satu tempat dan belum dapat hambatan, mungkin dakwah kita biasa-biasa saja. Belum mendapat sambutan, belum impact-nya itu belum meluas begitu. Ketika impact-nya sudah meluas, maka mulai ada hambatan-hambatan. Ya, herbal, zaitun, ini halal, barokah. Allah menyebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW juga menyebutkan ini adalah pohon yang diberkahi. Artinya tidak hanya obat. Ya, air zam-zam, habatus sauda, madu, itu ajwa aliyah. Ya, itu adalah hal-hal yang bahkan Nabi SAW merekomendasikan. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memakan ajwa 7 butir di pagi hari, maka dia terbebas dari racun dan sihir sepanjang hari. Ya, bahkan madu itu direkomendasikan Al-Quran sebagai sifa ulinnas. Ya. Dan dia hal yang baik diambil dari nektar bunga habatus sauda, ada bunga bidara dan lain-lain. Nah, kemudian hamba Allah, ada satu hal yang kemudian menghalang para praktisi ruqyah untuk mendistribusikan herbal-herbal ini karena di dalamnya ada ongkos produksi begitu. Ya, jadi ketika zaitun ini sangat murah ya. 1 kilo itu mungkin tidak sampai 200.000, tidak sampai 100.000 bahkan 1 liter ya. Kemudian kita jual dalam bentuk beberapa mililiter. Ini kok misalkan si profitnya ini bisa 2 kali lipat apa 3 kali lipat. Ewa sekalian, karena yang pertama ada beberapa triple originalitas produk begitu. Jadi ada herbal itu kemudian menjadi mahal, kemudian ada tingkat kelangkaannya, ya, kemudian ketersediaan barangnya, dan kemudian juga ada proses terapinya di sana, maka ini menjadi mahal. Maka kita berikanlah brand di sini Rehabati. Tujuannya di sini adalah agar orang itu langsung, oh ya ini trusted brand, terpercaya. Nah, seperti itu. Maka kemudian pertanyaannya simpel sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya produk-produk ruqyah, herbal ruqyah itu impact-nya terhadap sihir ya. Jadi Iwan, ada sihir, maksudnya ini penjelasan ini
ingin menyampaikan bahwa ini halal. Hmm. Ya, kami bertanya kepada Syekh Abdul Barra bin Usama bin Yasin Albani, muridnya Syekh bin Bas, beliau murid Syekh Nasiruddin Albani dan Syekh Al-Utsaimin ya rahimahullah. Kita bertanya tentang air ruqyah bagaimana Syekh? Beliau mengatakan itu halal. Saya pernah bertanya kepada Syekh bin Bas dan itu boleh. Bahkan beliau menyarankan bacain Al-Baqarah pada airnya. Karena ada testimonial yang sangat banyak tentang hal ini. Keberhasilan dari tajribah ini banyak sekali. Tentang harganya, beliau mengatakan ya asal harganya itu wajar. Tidak misalkan air harga 3.000 kita jual 300.000. Kita jual 100.000. Itu beliau sampaikan begitu. Jadi kalau harga 2.000 kita jual 10.000 itu masih ada wajar. Kenapa? Kita membacakan ayat-ayat tersebut maka kualitasnya pun jadi berubah. Sebagaimana air biasa dan air zam-zam, harganya berbeda. Sebagaimana mushaf Indonesia sama mushaf Utsmani Madinah, nah berbeda harganya begitu. Lalu kemudian tingkat pengaruhnya, ada sihir yang menyerang akal manusia, ada sihir yang menyerang jasad manusia. Nah, sihir yang menyerang akal manusia misal sihir kumul, ya sihir yang membuat gila, sihir khawatif, sihir yang membuat orang itu banyak khawatir prasangka, sihir tafrik, sihir perceraian, sihir mahabbah, pelet ya. Kemudian juga sihir apalagi ya? Ada 4 jenis. Ada 2 lagi nih sebetulnya ya. Sihir-sihir yang menyerang pikiran manusia, akal. Ada juga sihir yang menyerang jasad manusia. Ada sihir misalkan ya, sihir marit, ya sihir mandul, sihir ikatan membuat suami istri tidak bisa melakukan hubungan suami istri ya. Ada juga sihir pendarahan. 4 jenis ini menyerang tubuh. 6 jenis ini menyerang akal. Nah, yang 6 ini tadi tambahannya ada sihir penghalang jodoh ya. Nah, yang 6 ini tidak ada hubungannya dengan herbal ini sama sekali. Karena letak sihirnya di akal, di ruang hati, di ruang kolbu. Tapi kalau sihir marid itu terhubung karena memang dia mengontrol darah. Ya kan, terletak di dalam darah. Misal leukemia, ya kan, kanker rahim, memang terletak di rahim. Seperti stroke. Secara medis pun bisa diilmiahkan ini ada 17 penyakit yang bisa sembuh dengan minyak zaitun ini. Ya. Bidara, ya kalau kita mandi dengan daun bidara, ini akan melonggarkan urat-urat, ya kan. Kemudian kulit, secara medis pun demikian. Nabi SAW pun menggunakan ini untuk mandinya wanita yang nifas ya, memandikan mu'alaf daun bidara ya. Dan ini dalam bentuk praktis ya. Jadi herbal yang diruqyah itu sangat membantu kaum muslimin ya. Dan ini sangat langka. Mungkin di Bandung, di Jakarta, di Bogor, Surabaya itu mudah ya. Coba antum pergi ke daerah-daerah Pulau Buton misalnya. Iya, ke Kendari, di Bombana tuh 6 jam dari Kendari. Iya, di Sambas itu 8 jam dari Pontianak. Di Merauke. Iya, di Bopendigul itu 12 jam dari Merauke. Coba di sana nyari habatus sauda. Susah. Iya. Tapi kalau kita sudah punya setup, kita ada 27 produk ya. Yang di Rehab Hati buat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nutrisi anti sihir bagi kaum muslim. Jadi sangat baik sekali, apalagi diberkahi dengan ayat ruqyah dan juga Al-Baqarah. Jadi kita berkah ya dengan Al-Quran, lalu orang-orang meminumnya dan mendapatkan keberkahannya. Di sisi lain kita pun edukasi mereka untuk ruqyah mandiri. Jadi, mungkin tadi ada yang memang cocok dengan herbal, ya tadi sihirnya. Iya. Harus tahu dulu gitu. Kita enggak boleh jadi jualis. Segala sihir penghalang jodoh, oh ini bidara. Tidak masuk. Sihir gila, oh ini tidak ada beberapa karakter ya, sihir yang menyerang tubuh. Ini herbal semuanya. Dan yang ada panas ada dingin juga. Kanker jangan habatus sauda. Jangan mentang-mentang kita jual habatus sauda kita beri, jangan ya, ada dia zaitun. Jadi bahasanya kapsul cuci darah itu ditambah zaitun. Nah, ini ada dosis di sini. Memang selalu begitu. Ya, begitu.
Ya, jadi alhamdulillah nih, jadi teman-teman banyak sekali pengalaman yang disampaikan oleh, dan ilmu ya, tentunya pengalaman dan ilmu yang disampaikan oleh Senai ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir paling closing statement, pesan-pesan untuk teman-teman ruqyah yang baru ataupun yang lama gitu kan. Masya Allah. Baik, jadi ikhwas sekalian, setelah kita melihat ada manfaat yang besar dalam ruqyah syariah ini, Allah Ta'ala sentuh kita dengan Al-Quran. Lalu kita pun mulai berharap anak istri kita, ayah ibu kita hijrah mengenal ruqyah syariah ini. Ya alhamdulillah, dengan rahmat Allah akhirnya keluarga kita menikmati sunnah yang hampir punah ini. Nanti tahap berikutnya antum pasti akan terpanggil ya untuk menyebarluaskan dakwah ini melalui podcast, melalui rumah reha, melalui training-training ruqyah, ya melalui buku. Alhamdulillah itu sudah saya lalui ya. Karena saya lebih dulu melakukannya dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di akhir suatu hari nanti antum bakal menemukan titik balik ya. Setelah training ini, setelah terapi ruqyah ini, apa yang akan kita berikan kepada kaum muslimin? Apa yang akan kita tinggalkan untuk kaum muslimin? Ya, pasti di situ antum akan mulai berpikir, oh ya harus ada satu Islamic Center di kota ini. Harus ada satu tempat singgah yang ini akan menjadi tempat-tempat bagi orang singgah di kota itu yang terkena musibah sihir. Orang-orang yang di rumah sakit diponis tidak ada obatnya, orang-orang yang di rumah sakit diponis ini sakit seumur hidup, orang-orang yang diponis 2 bulan lagi mati, kemana mereka akan pergi? Orang-orang yang diponis dengan obat yang mahal, dia tidak mampu membelinya, orang-orang yang diponis dengan penyakit ini tidak ada obatnya, kemana mereka pergi? Maka rumah rehab ya, adalah tempat mereka singgah. Maka Rehab Hati sedang membangun Islamic Center sebagai satu percontohan di Bogor. Kita juga sedang bangun di Lebak, di Pesawaran, di Masamba, dan Sukabumi Selatan. Ya, maka ini adalah cara kita berkontribusi konkret, kita mewariskan sesuatu kepada kaum muslimin. Ya, di hari setelah kita tidak memiliki hari-hari lagi. Ya, pasti semua praktis ruqyah yang tulus ingin membangun satu markas pusatnya. Maka sebelum antum memiliki mimpi ini, ya ada slot untuk investasi di Islamic Center Rehab Hati, mari ikut serta ya untuk membangun pusat pelatihan ruqyah syariah terbesar di dunia ini. Dan bagi teman-teman yang masih berjuang ya untuk menggapai kesembuhannya, ya, ekspansi ya, perluas visinya agar kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki semuanya ya. Kita jangan hanya meminta dengan kedua tangan kita ya. Siapkanlah lembah yang luas dan dalam untuk menampung rahmat Allah taala. Artinya siapkan visi-visi yang besar ya. Meskipun besok negeri ini hancur, semangat untuk membangun Islam, untuk kemenangan peradaban Islam di akhir zaman itu terus harus berkobar dan harus menyala di setiap jiwa. Demikian, barakallahu fiik. Syukran jazilan Ustaz atas penyampaian pengalamannya nih, karena konten kita kan hidup kisah hidup Anda. Jadi teman-teman di Bandung juga ataupun di luar Bandung nanti yang ingin berbagi pengalaman ya boleh menghubungi kami di Studio 1 atau studio berapa aja? Studio 1 RHTV Bandung ya, dan YouTube-nya di channel Rehab Hati Bandung Official ya. Begitu. Ya, mungkin untuk kehidupan di episode kali ini cukup sekian, dan syukuran jazilan sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya ya di Bandung, khususnya di Rumah Rehab Bandung ini. Mudah-mudahan tidak bosan nanti main lagi ke Bandung. Ya, kita buat konten lagi. Kisah sebenarnya belum diungkap tadi ya. Nah, kisahnya belum. Makanya nanti insya Allah di mungkin bulan depan atau kapan-kapan bisa ketemu lagi. Ya, demikian sahabat hati Bandung dimanapun Anda berada. Ini yang bisa kami sampaikan dan kami sajikan di kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.